Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, kembali lagi kita akan bahas soal wawancara PPPK atau P3K guru. Contoh soal nomor 1. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. B. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan: masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Contoh soal nomor 2. Di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Pembahasan: untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung seluruh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Contoh soal nomor 3. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. C. Membiarkannya menerima telepon. Pembahasan: Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana, serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga, rekan kerja atau pihak lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Membiarkannya menerima telepon. Contoh soal nomor 4. D adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti D dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Membimbing D untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Pembahasan: prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Membimbing D untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Contoh soal nomor 5. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa lainnya.
B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh soal nomor 6. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. B. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Pembahasan sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibatkan dalam kepanitiaan. Contoh soal nomor 7. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Pembahasan dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidak, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Contoh soal nomor 8. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Pembahasan sebagai seorang guru tidak hanya sekedar memantau tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Contoh soal nomor 9. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Pembahasan kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak terkait seperti ketua RT atau tokoh masyarakat setempat.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Contoh soal nomor 10. Pada obrolan ringan di ruangan guru, beberapa guru berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa ras tertentu memiliki sifat kasar dan cenderung kurang beradab. Hal ini dipicu adanya siswa yang berasal dari ras tertentu itu yang sifatnya kasar atau kurang beradab. Apa pendapat Anda? A. Membenarkan kesimpulan itu karena Anda juga mengalami beberapa kasus yang sama terhadap ras tersebut. B. Ras apapun memiliki potensi untuk menjadi orang baik dan sekaligus juga menjadi orang tidak beradab. C. Pola asuh orang tua, orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Pola asuh orang tuanya dan kultur masyarakat mempengaruhi proses pembentukan karakter manusia yang lembut dan beradab.